Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Kamal Sablon Digital, salam berkreasi. Jadi hari ini, konten ini gue mau bikin repeat order dari kaos komunitas kemarin, dari RT dan 06. Ini sebenarnya gue udah mulai, dan sebelumnya juga gue udah bikin orderan satuan ya. Jadi ada yang mesen yang desainnya seperti ini, Class of Duty. Ini sablon A3 sama bagian depan di bagian saku. Itu nggak di raster karena filenya nggak memungkinkan untuk di raster. Resolusinya kecil, DPI-nya kecil juga, dan orangnya juga nggak minta macam-macam sih, cuma pengen bikin dicetak gambar gitu aja. Dan ya kita akan ikutin aja videonya. Nah, mungkin kalau misalkan kalian yang pernah nonton video tentang produksi kaos ini, mudah-mudahan nggak bosen ya, karena ini repeat order. Sekaligus pengen ngasih tahu bahwa kalau misalkan kita bikin produk yang bagus, otomatis biasanya orang balik lagi dan kayak gitu ya. Oke, kita akan terusin aja video ini sampai selesai tentunya. Oke, mau sedikit informasi nih untuk powder DTF-nya. Jadi kalau yang sekarang pakai yang ukurannya 80 sampai 170 mikrometer. Ini juga sama, ini yang Vator, ini yang Rhino DTF itu sama, spesifikasinya juga sama, size-nya sama, melt point-nya kurang lebih sama, bonding time-nya 125 sampai 160 sama. Ini sama sih. Gue pikir sih cuma masalah kemasan aja. Kayaknya sih gitu ya feeling gue. Karena gue udah cobain dua-duanya dan hasil lumeran pada saat di di opennya itu sama aja gitu. Nah, karena ini size-nya lebih kecil dibandingin yang gue pakai sebelumnya, pokoknya lebih gede deh. Ini gue kasih lihat fotonya perbandingan untuk hasil dari melt point si powder yang ukurannya kecil dan ukurannya besar, bisa dilihat di foto ini. Nah, ini bisa dilihat ya, kalau misalkan yang ukurannya lebih kecil si serbuknya itu, dia melt point-nya lebih halus gitu. Sedangkan kalau yang ukuran size si powdernya lebih besar, dia melt point-nya pada saat mendidihnya itu dia lebih istilahnya lebih kasar, lebih geradak gitu, karena lebih banyak, lebih besar butirannya gitu. Nah, sekaligus gue mau ngasih tahu, kalau kemarin kan gue ngasih tips bahwa kalau misalkan untuk di kaos, kalau misalkan gue tambahin ya, kalau misalkan pakai ukuran powder yang agak besar di atas yang ukuran yang ini, itu gue pakai satu kali tarikan atau satu kali ayunan, karena udah cukup, karena itu butiran-butiran powdernya tuh gede-gede. Tapi kalau misalkan untuk pakai ukuran yang mikronnya lebih kecil dari yang gue pakai sebelumnya, ini gue pakai tarikannya bisa 2 kali atau 3 kali tarikan untuk di baju. Jadi menyesuaikan si ukuran powder lem DTF-nya ini ya. Mungkin kenapa sekarang yang beredar banyaknya yang kecil kayak gini, karena kayaknya mereka ini vendor-vendor ini menyesuaikan komentar-komentar pasar tentang sablon DTF yang dibilang kaku segala macam kayak gitu ya. Karena mungkin mereka dulunya pakainya yang ukuran powdernya itu yang mikronya lebih besar. Nah, kalau sekarang mereka perhalus lebih kecil lagi untuk agar si feel DTF-nya ini lebih soft lah gitu. Nah, kayak ini juga kan bahasa marketingnya ditulis quality soft hand feel, bukan bahasa marketing. Keterangan mereka ditulisnya kayak gitu. Ini juga sama. Karena ukuran mikronya sama-sama 80 sampai 170. Kayak gitulah. Jadi setiap tips, setiap trik yang gua kasih di channel Kamal Sablon Digital ini, jangan 100% kalian ikutin di tempat usaha kalian ataupun dimanapun lah itu ya. Maksudnya sesuaikan juga dengan bahan, dengan alat yang kalian pakai gitu. Ini gue hanya share keseharian gue, apa yang biasa gue lakukan, apa yang menurut gue menyenangkan, apa yang menurut gue enjoy gue ngerjainnya gitu. Tapi dan hasilnya juga gue enjoy. Tapi kan setiap orang beda-beda ya ininya ya, karakteristik orang-orangnya. Dia pengennya yang mungkin feel-nya justru yang lebih kasar atau gimana kayak gitu-gitu. Jadi balik lagi, semuanya bisa kalian dapetin enaknya, bisa kalian dapetin itu ketika kalian menemukan cara-cara tersendiri dalam proses pengerjaan sablon DTF ini. Kurang lebih kayak gitu ya.
Yang kaos satuannya udah beres. Sekarang kita akan lanjutin yang kaos The 06. Kita akan nyalain lagi opennya. Karena tadi kalau misalkan mesin ini nyala, ini harus mati. Kalau mesin ini nyala, ini harus mati. Karena apa? Listriknya nggak kuat. Belum dinaikin. Nanti ada rencana naikin mungkin ya. Oke, ikutin terus ya. Oke, untuk print yang kaos komunitas The 06 ini udah selesai karena ini cuma 17 dan gue bikinnya 18. Seperti biasa gue lebihin, takut terjadi apa-apa. Udah selesai. Lagi dalam proses pemanggangan. Ini gue sambil ngeprint yang orderan yang anak seni tari itu ya. Ini untuk bagian depannya seperti ini, warnanya pink. Kita intip. Nah, kayak gini ya, magenta. Oke, gitu. Oke, akhirnya udah selesai ya untuk produksi kaos komunitas part 2 The 06. Ini udah selesai, hasilnya seperti ini. Ada yang kaos lengan panjang, ada yang lengan pendek. Terus ini tinggal di packing aja, tinggal dibungkusin, tinggal dilipat. Dan setelah konten ini selesai, paling besok gue mau bikin konten yang itu, yang kaos dari anak seni tari itu ya. Bibi mau ngomong apa? Ih, malu-malu. Oke, dadah, udah ya. Oke, makasih banyak yang udah nonton. Kalau misalkan kalian suka dengan video ini, silahkan klik tombol like. Jangan lupa juga untuk di subscribe dan kita akan ketemu lagi nanti insya Allah di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkreasi. Salam berkreasi. Salam berkreasi.